Kami dari kelompok 3 akan melakukan percobaan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Ayu Resti Maulia dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dina Nurdianti dari kelompok 3. Halo teman-teman, nama saya Novia Ramadanti, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dari kelompok 3. Dan saya adalah Neng Aurin. Baik, yang pertama kami akan memaparkan tentang tujuan praktikum, alat dan bahan yang diperlukan, langkah-langkah dalam praktikum, tumbuhan dan hewan yang akan diamati, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar kita, dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama alat tulis, tabel pengamatan, dan lingkungan sekitar. Lalu langkah-langkahnya adalah yang pertama siapkan alat tulis yang diperlukan serta tabel pengamatannya. Yang kedua adalah melihat lingkungan sekitarmu seperti sawah, kebun, hutan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, amati hewan atau tumbuhan yang kamu temui di lingkungan sekitarmu. Bisa 5 hewan dan 5 tumbuhan. Hewan yang kita amati yaitu yang pertama ada kucing, yang kedua ada kelinci, yang ketiga ikan, yang keempat ada bebek, dan yang kelima ayam. Lalu tumbuhan yang bisa amati yaitu yang pertama putih malu, kedua kacang panjang, ketiga pohon mangga, keempat pohon pisang, dan yang kelima adalah stroberi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Saya akan menjelaskan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak seperti ini. Kacang panjang bergerak dengan gerakan yang dinamakan zigmotropisme positif, yaitu arah gerak yang ditentukan oleh sentuhan. Jadi kacang panjang bergerak dan tumbuh melingkari kayu penyangga karena mengikuti arah sentuhannya. Hewan bergerak dengan menggunakan alat geraknya, seperti dengan kaki, sayap, sirip, dan lain sebagainya. Seperti di sini kita mengamati ikan. Ikan bergerak berenang dengan menggunakan sirip. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Nah, di sini ada pohon kacang panjang. Nah, untuk tumbuhan sendiri, alat pernapasan tumbuhan adalah stomata dan retikel. Hewan bernapas dengan menggunakan alat pernapasannya seperti insang, paru-paru, dan tuli-tuli. Kita amati di sini ikan itu bernapas dengan insang. Di sini kita sedang mengamati yang itu namanya bebek ya. Bebek itu ada yang tumbuh itu salah satunya ini dari bebek kecil. Oke, ini dari bebek kecil ya. Itu bebek itu akan membutuhkan makan dari berkembang biak hingga menjadi hasilkan bebek dewasa. Ini adalah contoh bebek dewasa ya. Merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Satu lagi hewan ayam. Ayam ini termasuk berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipipar. Di sini yang kita telah ini sedang mengerami telurnya, ya. Ini namanya kelinci. Kelinci itu termasuk hewan mamalia. Mereka itu berkembang biak dengan cara melahirkan, di mana kelinci betina itu akan mengandung selama 4 minggu ya atau 1 bulan. Dan melahirkan ini dari hasil perkembangbiakannya adalah kelinci yang masih bayi-bayi ya, ini udah rada gede ya, sudah tumbuh bulu. Ini adalah hasil perkembangbiakan kelinci itu. 1 kali hamil itu mereka bisa 6 atau lebih ya anaknya itu. Terima kasih. Untuk perkembangbiakan pada tumbuhan seperti ini, contohnya pohon mangga. Pohon mangga ini, buah dari pohon mangga ini adalah hasil dari perkembangbiakan pohon mangga ya. Pohon mangga sendiri berkembang biak secara generatif. Pada tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif juga generatif. Pada tanaman pisang ini berkembang biak itu secara vegetatif yaitu tunas.
salah satu ciri makhluk hidup yaitu makan. Ini adalah contoh makhluk hidup yang sedang makan ya. Ini kucing makan nasi padang. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu saat berangsang. Di sini kami kelompok 3 ini menggunakan ya. Contohnya adalah putri malu. Kita akan pegang begini. Putri malu akan langsung menutup daunnya ya. Ini salah satu contoh adalah peka terhadap rangsangan. Ya, coba dicoba. Ini adalah salah satu contoh ciri makhluk hidup yaitu melakukan ekspresi. Ini adalah hewan kelinci dan ini adalah zat-zatnya yang dikeluarkan oleh kelinci, yaitu ekspresi dari kelinci. Ciri-ciri dari tumbuhan atau dari makhluk hidup yaitu dari pohon stroberi. Mereka pun melakukan ekspresi. Pada siang hari mereka berfotosintesi, menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen melalui lentisel dan stomata. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, setelah melakukan pengamatan, selanjutnya kita membubuhkan tanda checklist pada data yang telah disediakan. Dari pengumpulan data tersebut, kita bisa ketahui bahwasannya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang telah kita sebutkan, seperti bergerak, bernafas, berkembang biak, membutuhkan makanan, kemudian peka terhadap rangsangan, dan ekspresi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.